Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Anton ya. Oke guys, pada video sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai siapa saja sih orang yang diwajibkan untuk sholat. Kemudian yang selanjutnya kita sudah pernah bahas yaitu syarat dan ketentuan berlaku sholat. Kemudian yang ketiganya kita sudah membahas pardu-pardunya wudhu. Nah, sekarang kita mau bahas sunnah-sunnahnya wudhu ya. Apa saja sih sunnahnya wudhu? Dalam arti ketika kita berwudhu, hal ini boleh dilakukan dan juga boleh tidak. Karena ini sunnah ya, berbeda dengan pardu. Kalau pardu ini wajib kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah tasmiyatun awalahu. Fagosul kapaini fasiwakun bikhoshinin. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya wudhu ya. Yang pertama adalah membaca bismillah pada awal berwudhu. Maksudnya gimana? Ketika kita berwudhu ya, mau berwudhu, ini kita disunahkan untuk membaca bismillah. Nah, disunahkan untuk membaca bismillah. Kalimat lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalimat singkatnya adalah bismillah. Itu aja. Karena sesuatu yang diawali dengan bismillah nih pasti berkah ya seperti itu. Jadi ini sunnah. Terus kalau kita tidak membaca bismillah apakah boleh? Ya boleh gitu karena ini sunnah. Sunnah di dalam wudhu seperti itu ya. Sunnah di dalam wudhu gitu ya. Ingat ya, ini bismillah disunahkan ketika berwudhu dibaca. Yang keduanya adalah pagoslul kapaini, yaitu membasuh dua telapak tangan. Nah, ini telapak tangan nih, ini sunnah dibasuh ketika kita melakukan wudhu seperti itu ya. Ini sunnah ya. Kita basuh dulu telapak tangan. Nah, ini sunnah. Tapi ya kalau misal tangan kita kotor seperti itu ya, tangan kita kotor, tangan kita tidak bersih, itu ya bagusnya apa namanya, dibersihkan seperti itu ya, dibasuh, karena ada manfaatnya juga ya. Manfaat di balik sunah itu ada manfaatnya, seperti itu. Oke, yang pertama tadi adalah membaca bismillah, yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan, yang ketiganya yaitu pasiwakun bikhosinin, yaitu dengan bersiwak ya. Ini bersiwak. Siwak ini ya disunahkan dan siwak ini, menggunakan kayu arok ya, seperti itu yang paling utama itu menggunakan kayu arok. Kalau kalian misal, pergi ke toko fashion muslim seperti itu ya, itu di situ pasti ada jual yang namanya siwak seperti itu dan harganya murah ya, tidak sampai, kalau nggak salah tidak sampai 15.000 ya, paling 10.000 atau di atas itu sedikit. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada keterangan kenapa disunahkan untuk bersiwak lil khabari sahih laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat, inda kulli wudu'in. Nah, jadi ketika kita ya siwak ini sunnah, ini karena ada perintah atau karena ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya seandainya tidak memberatkan umat ya, maka Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan kita untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, itu ya. Tapi karena ini berat, akhirnya dijadikan sunnah seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kita mau bersiwak ya alhamdulillah berarti kita mendapatkan pahala sunnah seperti itu ya karena ada keterangan hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW maka dia akan bersama Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Oke, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Selanjutnya adalah pamad madotun. Pamad madotun. Pamad madotun itu adalah berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur ketika kita melakukan wudhu itu adalah sesuatu yang sunnah seperti itu. Pastinsyakun. Kemudian setelah itu adalah istinsyak. Istinsyak tuh menghirup air dari hidung sampai sini ya kemudian dilepas lagi. Wah, seperti itu. Ini fungsinya
kalau kita sering beristinsyak, nanti kita ini terhindar dari penyakit flu. Nah, seperti itu, tidak mudah terserang penyakit flu. Wajamuhuma bithalati guropin. Nah, ini kalau di sini, keterangan di sini, yaitu dengan 3 kali cakupan. Nah, 3 kali cakupan maksudnya ketika kita berwudu, mau madmado, berkumur-kumur atau mau istinsyak, menghirup air dari hidung, ini apakah langsung, langsung begini, pas langsung begini langsung kumur-kumur dan istinsyak, atau satu-satu dulu, kumur-kumur dulu kemudian baru istinsyak. Nah, kalau di sini disunahkannya berbarengan ya. Jadi sekali cakup begini air wudhu, sekali cakup ya, kemudian eh, taruh di sini, dan ketika di sini tuh langsung kumur-kumur dan langsung istinsyak. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, seperti itu ya. Sunahnya seperti itu. Atau mau saya mau kumur-kumur dulu 3 kali, setelah itu baru istinsyak 3 kali, atau 3 kali langsung kumur-kumur dan langsung istinsyak. Nah, itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya wa masuku liroksin, disunahkan juga mengusap seluruh kepala ya, disuruh kepala. Jadi kalau yang fardunya tadi kan sunahnya mengusap sebagian kepala ya, segini ya, ketika kita berwudu nih. Nah, kalau di sini dipardukan tadi ya, yang mengusap sebagian kepala tuh dipardukan, harus dilakukan. Nah, sunahnya itu membasuh semuanya, jadi sampai belakang. Nah, seperti itu, sampai belakang ya, sampai belakang begini. Jadi mengusapnya itu disunahkan sampai seluruh kepala, seperti itu ya. Wal udhunaini, dan yang selanjutnya adalah membasuh ya, membasuh telinga seperti itu, atau mengusap telinga lah seperti itu ya, seperti gini. Ya, itu adalah sunnah. Di sini memang wa masukuli udhunaini berarti mengusap ya, mengusap telinga, bukan membasuh. Mengusap telinga. Ini mengusap telinga adalah sunnah ya. Dohiron wa batinan wa somakhaihi littibai wala yusanu masuraqobah idlam yathbit fihi syai'un. Qala Nawawi bal huwa bid'atun wa hadithuhu maudhu'un. Nah, jadi kalau misal kita mengusap telinga, ini bagian dalam sama bagian luar itu harus harus kena seperti itu ya, harus kena air gitu. Wadalku adoin, dan selanjutnya yang disunahkan juga adalah wadalku adoin. Adoin itu anggota berwudu ya. Jadi digosok seperti itu ya, digosok. Kalau kita berwudu, misal eh, kita mau basuh tangan kita, nah, gitu ya. Kita basuh terus gosok begini, gosok begini. Nah, ini disunahkan menggosok. Wa takhlilu lihiyatin kattatin wa asabi'a. Kemudian disunahkan juga menyela-nyela jenggot apabila jenggotnya tebal seperti itu, dan menyela-nyela jari-jari. Nah, jadi menyela-nyela jenggot seperti ini ya. Kalau misal nih jenggot saya ini kurang begitu tebal ya. Kalau misal jenggotnya tebal, ini disela-sela seperti ini. Nah, disela-sela ya. Terus selanjutnya adalah wa itolatu gurrotin wa tahjilin, yaitu memanjangkan basuhan wajah dan basuhan kaki dan tangan ya, seperti itu, tangan dan kaki. Maksudnya ketika kita wudhu ini kan wajah, tangan dengan kaki termasuk anggota wudhu yang fardu, yang wajib di apa namanya ya, dibasuh ya, seperti itu, yang wajib dibasuh. Maka kita ini disunahkan untuk pelan-pelan seperti itu, pelan-pelan kira-kira rata semua di wajah, memanjangkan seperti itu. Tangan pun kira-kira rata semua, pelan sampai siku, dan kaki pun seperti itu. Jadi kita bagaimana pelan-pelan gitu ya, usahakan rata di bagian wajah terkena air ya, rata terkena air wajah, tangan dan kaki, karena ada keterangannya di sini. Wadzalika li khabari syaikhaini inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurun muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila gur ayyutila gurratahu falyaf'al id zada Muslim wa tahjilahu. Nah, jadi ada keterangannya bahwasanya nanti pada hari kiamat, nanti umat Nabi Muhammad SAW itu dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan, kaki bercahaya sebab bekas wudhu. Nah, jadi nanti wajah, tangan, kaki kita nih bercahaya kalau kita sering wudhu, dan wudhunya tadi ya, wudhunya fardunya dilakukan dengan sempurna seperti itu. Dan
nanti wajah, tangan, kaki kita bercahaya seperti itu. Dan ini tadi makanya disunahkan untuk kira-kira bagian wajah, tangan, kaki itu kira-kira ketika kita basuh ini harus pelan-pelan kira-kira rata semua ya. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai cuman segini setengah wajahnya tapi yang lainnya belum ya, harus full gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah watasli sukulin. Watasli sukulin itu sunnah meniga kalikan. Nah, jadi misal kita kumur-kumur, ya berkumur-kumur itu 3 kali. 3 kali basuhan, maksud 1, 2, 3. Terus kemudian istinsyak juga 3. Kemudian basuh wajah 3, basuh tangan 3. Pokoknya sunnah meniga kalikan. Watayamunun, ayamunun tuh maksudnya mendahulukan yang kanan. Nah, jadi misal kita mau membasuh anggota tangan ya, anggota tangan nih mau dibasuh nih ya, tangan mau dibasuh ketika kita berwudu, maka dahulukan yang kanan, baru setelah kanan kiri seperti itu. Terus wawilaun tuh maksudnya jangan sampai nunggu kering, terus jangan sampai nunggu kering. Maksudnya gini, kita wudhu nih, ketika kita wudhu, ini kita basuh wajah ya. Ketika kita basuh wajah, nah ini kita kan ketika basuh wajah otomatis ada masih air nempel di wajah nih ya. Terus kita santai dulu, duduk dulu ya, sampai air di wajah tuh kering, baru ngelanjutin anggota wudhu yang lain. Misal baru ke tangan seperti itu ya. Air di wajah ini sudah kering, baru basuh tangan. Nah, jangan. Jadi sudah selesai wajah, ya sudah selesai membasuh wajah 3 kali, baru langsung basuh tangan. Jadi bersambung gitu. Jangan diputus lama dulu, jangan seperti itu ya. Ini namanya wila tuh maksudnya bersambung. Ketika sudah selesai satu anggota wudhu, maka selanjutnya selesaikan anggota wudhu yang lain seperti itu ya. Terus wata'ahudu mungkin. Nah, ini memperhatikan tumit. Nah, jadi maksudnya sering ya kalau kita membasuh kaki ini ya. Kalau kita membasuh kaki itu biasanya kan apa namanya kaki ini kurang begitu diperhatikan ya. Kurang begitu perhatikan, maka ini diperhatikan siapa tahu ada sesuatu yang nempel di situ, kita baik-baik dibersihkan. Watahudin mungkin tuh maksudnya gitu. Jadi setiap bagian anggota wudhu itu ketika kita berwudu kira-kira harus bersih semua gitu ya, pelan-pelan, santai, harus lihat bersih gitu. Kemudian lanjut, wastiqbalun. Wastiqbalun yaitu menghadap kiblat. Nah, disunahkan juga ketika kita berwudu itu menghadap kiblat. Tapi ini disunahkan ya, seandainya kita tidak menghadap kiblat, ya nggak masalah. Tapi disunahkan di sini menghadap kiblat. Watartu akalumin watan shipin. Kemudian meninggalkan berbicara dan mengelap. Jadi maksudnya ketika kita berwudu, ya sedang wudu nih. Ketika kita sedang wudu, ngobrol sama di sampingnya ya kan. Jangan ngobrol. Kira-kira usahakan terus ada wudu sampai selesai, baru ketika selesai wudu ya silahkan mau ngobrol gitu ya. Jadi ketika wudu usahakan jangan mengobrol ketika berwudu. Nah, seperti itu. Tapi ini disunahkan ya. Tapi kalau misal saya wudu sambil ngobrol apakah boleh? Ya boleh, tapi lebih baiknya ini disunahkan untuk tidak berbicara terlebih dahulu ketika berwudu, dan tanship jangan dielap. Nah, jadi contohnya kita wudu nih, ada bekas air ya, bekas air wudu, kemudian kita lap-lap seperti ini, lap-lap misal pakai tisu atau pakai apa gitu ya, kita lap-lap, ya jangan, biarkan aja gitu, biarkan aja, jangan dilap-lap. Wasyahadatani akibahu wasyurbuhu min fadli wadu'ihi wal yaktasir hatman ala wajibin lidiki waktin aw qillati ma'in wa nadban li idraki jama'ati. Nah, di sini selanjutnya yaitu wasyahadatani, membaca syahadat ketika selesai berwudu. Jadi kita sudah selesai berwudu nih, maka ini disunahkan untuk membaca syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di sini ada keterangannya, man tawaddo'a faqala asyhadu alla ilaha illallah ila akhir futihat lahu abwabul jannah at-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Nah, gitu ya. Jadi di sini diterangkan bahwasanya barang siapa ya di sini ya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus doa wudu, ya Allahumma ja'alni minat taubina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Barang siapa membaca doa itu setelah
berwudu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga yang 8. 8 pintu surga dibuka untuknya dan dia berhak masuk ke mana saja pintu yang dia inginkan. Nah, jadi kalau kita nih sering ketika selesai berwudu, kemudian kita sering berdoa tadi ya, doa setelah wudu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala ini akan membukakan pintu pintu surga yang 8, 8 pintu surga maksudnya untuk kita dan kita nih mau pilih yang mana aja. Oh, mau pintu ini silahkan, mau pintu itu silahkan. Nah, itu ya. Jadi masya Allah ya keuntungannya itu sungguh sangat luar biasa sekali. Wasbuhu min fadli wadu'ihi. Kemudian, nah di sini ya, di sini disunahkan meminum bekas air wudhu. Nah, ini untuk apa keterangannya di sini ya? Keterangannya coba kita lihat wasyurbu min fadli wadu'ihi li khobar inna fi syifaan min kulli da'in. Oh, rupanya ada keterangan kalau kita minum bekas air wudhu, maka di dalamnya ini mengandung obat bagi segala penyakit. Tapi ini disunahkan ya, ini tidak diwajibkan, disunahkan. Ya mungkin kita punya penyakit yang belum sembuh sampai sekarang, ya mudah-mudahan dengan sebab ini, dengan sebab kita meminum air bekas wudhu, ya bekas kita aja gitu ya, bekas wudhu kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini beri kesembuhan sebab hal tersebut ya sebab perantara tersebut ya. Jadi ini sunnah aja. Wal yaktasir hatman ala wajibin lidiki waktin au qillati ma'in wa nadban li idraki jama'ati. Nah, kemudian itu kita nih dianjurkan, disunahkan untuk meringkas. Ini hatman ala wajib, bahkan termasuk wajib kalau kita ringkas. Contohnya kita punya air sedikit ya, punya air sedikit untuk berwudu. Nah, kita nih mau laksanakan semua sunah-sunahnya, tapi airnya nggak cukup, maka diringkas saja kira-kira ya cukupnya yang mana aja ya, yang sunahnya seperti itu. Kalau misal tidak mampu untuk melaksanakan yang sunahnya, maka ya yang pardunya aja tadi, yang 6 tadi, yang niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Ya itu saja. Kalau misal airnya sedikit, nggak cukup untuk melakukan hal-hal sunnah yang lain dalam wudhu seperti itu. Kemudian lidiki waktin, atau ini ringkas berwudu ketika memang waktunya sempit. Contohnya, kita mau mengamalkan sunah-sunahnya semua, ternyata di belakang kita nih banyak orang ngantri untuk berwudu ya, ngantri untuk berwudu. Maka ini kita disunahkan untuk meringkas, meringkas wudu kita, meringkas wudu kita ya. Jadi ya jangan jangan begitu lama-lama ya karena banyak yang ngantri dan kita nih bagusnya ketika memang kita datang ke masjid untuk sholat ya. Kemudian ketika kita sholat ternyata sudah qomat ya, sudah qomat. Ketika sudah qomat kita belum wudu, maka wudu kita ini diringkas seperti itu. Yang misal yang pardunya aja, nah yang pardunya aja untuk mendapatkan sholat berjamaah ya seperti itu. Oke, karena ada keterangannya sholatul jamaati abdulu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih abdul daripada sholat sendiri dengan ganjaran 27 derajat. Oke, itu tadi guys, ini pembahasan kita mengenai sunah-sunahnya wudhu ya, mengenai sunahnya wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada kata-kata saya yang salah dalam video ini, mohon dimaklum, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar dan kami juga ingin belajar menyampaikan apa yang ingin kami tahu. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar dan apabila ada yang kurang jelas, tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.